Halo geng, nah ini sudah part yang ketiga ya kan, untuk pembahasan soal OSN tingkat kota untuk bidang studi ekonomi tahun 2021. Nah kita akan mulai dari soal nomor 21 sampai soal nomor 30. Nah mari kita lihat, cek. Nomor 21, pernyataan yang tidak masuk dalam wilayah kajian ekonomi mikro adalah, wow, mudah banget, ya kan? Nah, ekonomi mikro, ekonomi makro, ya kan? Nah, ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari keputusan individu dan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya produksi. Nah, kata kuncinya adalah individu dan perusahaan. Berarti hanya ada pelaku individu satu kan, dan perusahaan. Itu mikro, coy. Ya kan, sementara kalau makro, studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara. Nah, jadi gini dia, cuy. Kalau dia mikro berbicara masalah individu ataupun perusahaan, kalau dia makro berbicara skala besar seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional. Nah, itu dia. Berarti yang tidak masuk ke dalam wilayah ekonomi mikro adalah harga daging sapi menurun 5%. Iya, ini adalah mikro. Laba Astra Internasional meningkat 7%. Satu perusahaan berarti dia mikro. Output domestik real meningkat. Nah, ini yang makro, yang C. Yang D, harga komputer pribadi sudah pasti mikro. Yang E, produktivitas pekerja meningkat 1%, berarti ini adalah mikro, maka sudah pasti itu adalah yang C. Maka jawabannya adalah output domestic real meningkat sebesar 3% tahun lalu. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Soal nomor 22. Wow, ini juga mudah sekali. Katakanlah bahwa penawaran awal untuk minyak goreng adalah kurva berlabel S dan kurva permintaan untuk minyak goreng tersebut adalah kurva berlabel D. Jika kurva penawaran bergeser dari S ke S1 dan kurva permintaan masih tidak berubah, maka pada keseimbangan baru dapat disimpulkan bahwa, nah ini juga masih ambigu, cuy. S ke S1 itu kemana bergesernya? Ke kiri atau ke kanan kan gitu kan? Nah tapi nggak usah bingung ya kan. Di sini saya sudah buat dua kurva sekaligus. Nah ini dimana kalau S-nya bergeser ke S1 ke kiri kan gitu, ya kan? Katanya kan demand-nya kan nggak berubah, demand-nya kan tetap. Ini kan E yang warna hitam ini keseimbangan mula-mula kan gitu. Nah baru bergeser dari S ke S1 atau bergeser ke kiri. Nah ya kan, sehingga keseimbangannya menjadi E1 kan gitu dia, ya kan? E1 yaitu Q2 dan P2. Nah kalau kita lihat dia bergeser dari S ke S1, berarti tingkat penawarannya berkurang kan gitu, penawaran menurun, ya kan, dan kuantitas yang diminta juga ikut menurun kan gitu dia, permintaannya kan ikut menurun juga nih. Kita geser ke S1 ces, ya kan. Nah kalau kita lihat tingkat penawarannya menurun, cuy, ya kan. Nah menurun nggak ini? Menurun, ya kan. Kemudian tingkat permintaannya juga menurun. Nah yang A ini bisa jadi jawaban, cuy, ya kan. Nah yang A ini bisa dikatakan benar. Nah oke, sekarang kita lihat lagi kalau dia bergeser dari S ke S1, bergesernya ke kanan, cuy. Nah karena kan di soal nggak diketahui dia bergeser kemana, ya kan, suka-sukanya aja mau bergeser kemana, ya kan gitu. Nah kalau dia bergeser dari S ke S1, cuy, bergeser dari S ke S1, ya kan, berarti kalau kita lihat di sini penawarannya meningkat, cuy. Meningkat nggak penawarannya? Meningkat ke Q2 kan gitu. Nah ini equilibrium pertama Q1 P1 ini dia kalau belum bergeser dia. Setelah bergeser menjadi P2 Q2 yang warna hijau kan gitu dia. Nah penawarannya ikut meningkat dan kuantitas yang diminta juga ikut meningkat, cuy. Nah sehingga yang D ini pun bisa benar juga. Maka kalau begini soalnya saya juga bingung yang mana jawabannya, karena yang A dan yang D itu bisa jadi jawaban, cuy, karena kita nggak tahu kemana dia bergeser, ya kan. Suka-sukanya aja buat soal, nggak jelas kemana bergesernya, ya kan. Nah itu dia yang tabah kalian ya, cuy, ya, yang sudah mengikuti kemarin tahun 2021. Oke, mari kita lanjut, cuy. Nah soal nomor 22, wow mudah banget. Pada saat siapa sih namanya ini, Sales lah itu bilang Sales ya.
Nah, langsung aja kita pembahasannya. Diketahui kan gitu kan. Sebelum ke sana fungsi konsumsi C sama dengan A tambah MPCY, fungsi tabungan C sama dengan min A tambah MPSY. Tinggal tambahkan min aja di depan. MPC dan MPS nilainya harus ditambah sama dengan 1. Artinya MPC tidak boleh lebih dari 1, MPS juga demikian. Nah, karena MPC tambah MPS sama dengan 1. Nah, langsung jadi ketahui cuy. Nah, pada saat sales belum memiliki pekerjaan, ia harus mengeluarkan uang sebesar. Nah, sales belum memiliki pekerjaan, berarti belum ada pendapatannya, maka Y sama dengan 0. Nah, ya kan? Y satunya 0. Nah, C satunya 3 juta cuy. Untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, ya kan? Nah, setelah sales bekerja dan memperoleh penghasilan Y. Nah, Y ini adalah simbol dari pendapatan ya. Y disimbolkan dengan pendapatan, maka Y-nya adalah 8 juta. Y2, maka C2-nya adalah 500. Oh, sorry, ia dapat menabung sebesar 500.000 katanya ya kan? Berarti yang dikonsumsinya berapa? 8 juta dikurang 500.000, maka yang dikonsumsinya adalah 7.500.000. Nah, sampai sini paham ya? Paham dong ya kan? Masa enggak? Ngerti ya? Ngerti dong, masa enggak ya kan? Karena apa? Karena pendapatan itu adalah jumlah yang kita konsumsi ditambah dengan jumlah yang kita tabung. Y sama dengan C tambah S. Nah, itu dia cuy. Sampai sini paham kan? Paham lah, masa enggak? Y sama dengan C ditambah dengan S. Nah, itu dia. Katanya kan dia dapat menabung sebesar 500.000, berarti yang dia keluarkan sebesar 7.500.000. Yaudah, maka fungsi konsumsi sales dinyatakan dengan apa? Ya udah, ditanya fungsi konsumsi. Ya sudah, pakai rumus ini persamaan garisnya. C kurang C1 per C2 kurang C1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Berarti C kurang 3 juta per 7.500.000 kurang 3 juta sama dengan Y kurang Y1 nya 0 per 8 juta kurang Y1 0. Maka C kurang 3 juta per 4,5 juta sama dengan Y kurang 0 per 8 juta. Nah, ini nggak boleh kamu bagikan ya. 3 juta bagi 4,5 juta nggak boleh coy. Yang boleh kamu sederhanakan adalah penyebutnya 4,5 juta dan 8 juta, ya kan? Nah, kita sederhanakan atau kita kali silang juga boleh, maka dapatlah nanti 80C kurang 240 juta sama dengan 45Y. Maka C dikurang 3 juta sama dengan 0,56Y. Artinya sama-sama kita bagi dengan 80, ya kan? Maka C sama dengan 3 juta tambah 0,56Y. Maka jawabannya adalah C. Mudah banget. Ini gampang lah ya, kalau udah sampai sini udah gampang lah, udah tahu lah kalian ya kan. Kalau nggak tahu lagi kan, aduh nggak tahu lah lagi kan. Karena kan rata-rata anak olimpiade ini kan anak-anak pintar, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang pilihan ya kan, yang pintar kan gitu dia. Oke, nomor 24, perhatikan pernyataan di berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan yang benar antara kedua pernyataan adalah hubungan yang benar antara kedua pernyataan. Wow. Perusahaan yang menggunakan teknologi maju lebih suka menggunakan tenaga muda yang kreatif. Benar cuy. Udah pasti, apalagi zaman sekarang. Nggak mungkin dia hanya mencari jurusan akuntansi tanpa mencari yang pintar komputer kan gitu kan. Kalau ada jurusan akuntansi ngerti IT, wah lebih bagus cuy. Dia bayar 1 dapat 2 kan gitu dia. Nah, katanya yang berhubungan ya, jika perusahaan itu tetap menggunakan tenaga yang tua, maka profitnya tidak akan maksimum. Nah, belum tentu ya, belum tentu juga nggak maksimum profitnya. Jadi nggak bisa kita asumsikan kalau dia tua dia nggak ngerti teknologi kan gitu, nggak juga gitu. Dan kita juga nggak tahu ini perusahaannya di bidang apa kan gitu ya, kan? Nah, itu dia. Jadi nggak juga, maka profit tidak akan maksimum, belum tentu juga. Jadi bukan acuan kan gitu dia, bukan nggak bisa kita pastikan 100% kalau tenaga yang tua maka profitnya tidak akan maksimum kan gitu ya. Jadi yang nomor 2 saya rasa tidak tepat gitu. Maka kalau dari pernyataan yang tadi yang 1 benar 2 salah, maka jawabannya itu adalah ya jawabannya C ya kan. Nah, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 tidak benar. Oke, mudah banget. Mari kita lanjut cuy. Nah, soal nomor 25, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini, ya kan? Kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan cara mengatasi kelangkaan, cuy. Nah, cara mengatasi kelangkaan. Nah, mari kita lihat, cuy, ya kan? Yang pertama, eksplorasi dan penemuan yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya yang baru yang belum diketahui dan atau yang belum pernah digali sebelumnya, yang memungkinkan ketersediaan sumber daya yang relatif tersebut meningkat. Yes, bisa.
Ya, ini bisa salah satu cara mengatasi kelangkaan. Kalau kita bisa melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber daya baru yang bisa diolah, kan gitu dia. Satu, yes. Yang kedua, penebangan hutan secara membabi buta sehingga hutan dapat dengan cepat ditanami pepohonan lagi. Jangan tebang-tebang cara membabi buta, ya, nggak cocok kali nih cuy. Kau ini pun nggak cocok kali. Yang nomor 3, kemajuan teknologi dengan menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dalam mengekstrak, mengolah, memproses dan menggunakan sumber daya. Yes. 3, ya. 4, penggunaan barang komplementer semaksimal mungkin sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan atas barang pelengkap. Tidak, ya, kurang tepat, ya. Yang kelima, pemanfaatan kembali dan daur ulang barang-barang yang tidak dipakai lagi oleh produsen atau konsumen tertentu, tetapi karena masih layak dan berfungsi masih bisa digunakan lagi oleh konsumen lainnya. Yes, 5 itu iya. Maka jelas sekali ya cara mengatasi kelangkaan sumber daya, ya. Jawabannya 1, 3 dan 5. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Soal nomor 26, ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan situasi kelangkaan sumber daya ekonomi tertentu, misalnya bahan baku atau barang jadi atau jasa adalah, wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lihat pembahasannya. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi ketika kita dihadapkan pada sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, yaudah, mari kita lihat. A. Semakin sedikitnya orang yang membeli atau memakai suatu produk. Belum juga, siapa tahu dia nggak selera makanya nggak dia belian gitu, belum tentu. Semakin sulitnya menemukan suatu bahan baku, yang B, semakin sulitnya menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Yes, B jawabannya cuy, udah jelas ya kan, namanya juga kelangkaan, semakin sulit ditemukan kan gitu. Artinya bukan orang nggak mau beli, tapi memang nggak bisa ditemukan kan gitu. Kayak minyak makan kemarin sempat langka kan gitu kan. Nah, mari kita lanjut cuy. Soal nomor 27. Nah, kondisi negara berkembang pada umumnya adalah, nah, negara berkembang itu adalah di mana PDB-nya lebih besar daripada PNB-nya, cuy. Itu negara berkembang. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini arti GDP, ya kan? Nah, kamu bisa baca sendiri lah ya. GDP itu apa? Kemudian GNP itu apa? Nah, bacalah sendiri ya, cuy. Itulah namanya juga kan lagi belajar kan, berusaha untuk lolos OSN kan, ya harus mau capek lah. Nah, jadi kalau GDP lebih besar daripada GNP maka disebut dengan negara berkembang, cuy. Berarti jawabannya adalah A. PDB lebih besar daripada PNB atau GDP lebih besar daripada GNP. Mari kita lanjut. Wow, 26, uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari dalam transaksi jual beli secara umum dinamakan. Wah, mudah kali nih cuy. Udah pasti uang kartal ya kan. Nah, jawabannya B. Nah, mari kita lanjut. Soal nomor 29. Di antara kelima pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Nah, yang bukan pengeluaran atau belanja pemerintah itu adalah pembayaran gaji pegawai Bank Indonesia. Ya kan? Jawabannya itu sudah jelas adalah B. Nah, jelas sekali nih cuy. Ini nggak usah dijelasin, udah ngerti lah, udah tahu lah jawabannya ini kan. Kita lanjut. Lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan moneter adalah, wow, mudah banget. Tugas Bank Indonesia salah satu adalah menetapkan kebijakan moneter. Maka jawabannya adalah Bank Pusat atau Bank Sentral, B. Kan udah gampang lah kalian cuy. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah menentukan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi atau krisis keuangan kan gitu. Oke, nah terima kasih, part yang ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke part yang keempat. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.